Jadi memang mestinya kita harus mampu menggunakan waktu seefektif mungkin, sehingga guru saya pernah ngomong begini, kemampuan manusia mengelola waktunya itu menghasilkan ribuan gelandangan dan seorang miliarder, gitu Pak. Mhm. Kenapa orang seringkali menyia-nyiakan waktu? Sebenarnya penyebab utamanya apa? Apa ini? Apakah malas atau terbuai dengan apa ini sebenarnya? Ada kalau kita selalu bergerak di dalam satu rute gitu ya, kita punya ada input, ada proses, ada output, dan biasanya orang yang berhasil itu karena dia sudah memikirkan outputnya duluan. Jadi dia punya tujuan hidup. Kalau orang hidup tanpa tujuan, itu dia bisa sampai kemana saja. Tapi belum tentu sampainya itu di tujuan yang dia inginkan. Tapi kalau dia sudah punya tujuan yang jelas, itu dia akan tahu bagaimana cara dia menggunakan waktu. Kalau saya dalam pelatihan itu seringkali bikin simulasi gitu ya. Seolah-olah saya ahli jago sulap gitu. Jago sulap padahal angkanya sudah ada di tangan saya. Setiap kali orang menyebutkan satu angka, saya coret, sampai akhirnya saya dapat satu angka yang memang itulah tujuan saya. Jadi seharusnya manusia itu sudah tahu tujuan hidupnya sampai akhir kematiannya itu sampai di mana. Misalnya dia mau jadi orang kaya yang punya penghasilan ribuan juta dolar misalnya, atau dia mau jadi seorang kiai, atau dia mau jadi seorang guru dan dia tekuni itu sampai hidupnya selesai. Kemudian baru dia mulai manajemen waktunya. Misalnya kalau ada satu kegiatan, dia harus memilih satu kegiatan, beberapa kegiatan yang kira-kira harus dia lakukan, maka dia akan jadikan tujuannya itu sebagai filter untuk mana yang akan dia pilih, mana kegiatan yang akan dia pilih. Misalnya, tujuan dia mau jadi guru, tapi suatu waktu dia diminta untuk pergi ke satu acara arisan yang sama sekali tidak ada gunanya untuk karir dia sebagai guru. Maka dia dengan lapang dada dia harus mencoret arisan itu dari daftar hidupnya. Seperti itu, Pak. Dan tadi ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan kemarin dan hari ini hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, untuk mencapai seperti itu, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Ya, memang menurut kata bijak itu, orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Itu orang rugi. Tapi kalau orang sial adalah orang yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita selalu punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu hari ini kita lebih baik atau lebih buruk daripada hari kemarin. Tapi kalau kita punya tujuan, kita bisa evaluasi. Kira-kira sampai di mana pencapaian kita hari ini, tujuan kita sudah tercapai berapa persen, atau bahkan kita sudah jauh dari tujuan kita. Kalau saya analogikan dengan sebuah perjalanan, sebuah pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbang itu kalau mulai take off, itu di atas kekuatan anginnya menerpa sangat kuat gitu, sehingga membuat dia harus oleng ke kiri, oleng ke kanan, kadang-kadang harus hempas naik ke atas gitu. Tapi karena tujuannya sudah jelas, karena dia punya sistem navigasi yang bisa menunjukkan dia ke arah bandara mana dia harus turun, maka sang pilot harus punya kemampuan untuk mengembalikan arah pesawatnya ke arah tujuan. Jadi kalau seandainya pesawat geser dari titik koordinat dia menuju kemajuan, maka dia sudah tahu, wah, saya sudah melenceng atau saya sudah menjauhi arah sasaran saya, maka saya harus kembali ke titik awal saya, atau saya harus balikkan lagi arah pesawat saya menuju bandara tujuan. Itu jadi kalau kita punya tujuan hidup, maka kita akan bisa mengukur kira-kira
pencapaian kita sudah sampai di mana. Jadi yang penting itu kita mesti punya tujuan hidup dulu. Iya. Baik, Bung Jainal, kita harus break sejenak ya. Iya. Dan Profesor Muda, kita harus break sejenak dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk terlibat dalam acara ini sampai dengan jam 5:30 nanti. Silakan Anda bisa SMS kami di nomor 0812 satunya 4 kali 046 atau bisa menelpon langsung di 021 391 22 021 391 22. Anda jangan kemana-mana. Mutiara Pagi yang merupakan hasil kerjasama Trijaya Network dengan Institut Kemandirian akan kembali hadir setelah yang berikut ini.